Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah kajian rutin setiap malam Ahad di Masjid Raudhatul Fattah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak dan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bertatap muka, berkumpul, bermajlis di masjid ini, yang mudah-mudahan majlis kita ini diberkahi oleh Allah, diberi rahmat, dan mudah-mudahan dengan majlis ini Allah Ta'ala menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menambahkan taufik untuk kita mengamalkan ilmu tersebut serta memberikan keistiqomahan kepada kita sampai ajal mendatangi kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Aqidah Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Pembahasan kita sudah memasuki pembahasan tentang tauhid al-asma was sifat, ya, tauhid tentang asma was sifat, dan kemarin kita sudah mulai masuk di dalam pasal yang pertama, yaitu al-adillatu minal kitabi was sunnah wal aql ala thubutil asma'i was sifat. Dalil-dalil dari kitab dan sunnah dan juga dari akal akan tetapnya nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah membaca satu dalil dari Al-Quran, yaitu yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah Ta'ala nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah, niscaya mereka akan dibalas, ya, diberi balas atas apa yang mereka dahulu perbuat. Tentang ayat ini kita sudah mengambil satu baris penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya dari ayat ini atau di dalam ayat ini Allah Ta'ala menetapkan bahwasanya dirinya memiliki nama-nama yang disebut dengan nama-nama husna, nama-nama yang maha indah, dan sudah kita terangkan makna dari keberadaan nama Allah yang maha indah, husna, ya. Silakan bisa merujuk kembali, mengulang kembali kajian yang telah kita sampaikan, dan alhamdulillah ada rekamannya, ya. Kemudian setelah itu penulis, yaitu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, mengatakan, masih dalam menjelaskan ayat 180 surat Al-A'raf di atas, beliau mengatakan wa amara bidu'aihi, dan Allah memerintahkan untuk berdoa kepadanya. Ini memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan nama-nama tersebut, dengan menggunakan al-asma'ul husna. Bi ayyuqala, yaitu dengan mengatakan atau dengan dikatakan dalam doa-doa kita, ya Allah. Kita memanggil apa? Nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya Allah. Yang mana biasanya kalau dalam doa-doa kita, kalimat ya Allah itu dengan lafadz Allahumma, ya. Jadi lafadz Allahumma itu maknanya sama dengan apa? Ya Allah. Dan di situ kita menggunakan salah satu nama Allah Ta'ala, bahkan ini nama yang paling agung, ya,
yaitu Allah. Ya. Dia nama yang paling utama di antara nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah. Ya. Kemudian juga bisa kita menggunakan nama yang lain. Ya Rahman, misalnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan memanggilnya dengan nama Ar-Rahman. Ya Rahman, wahai Allah Ta'ala yang maha pengasih. Ya Rahim, yang maha penyayang. Ya, ya Hayyu, wahai Allah Ta'ala yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai Allah Ta'ala yang maha mengurusi segala makhluknya, mengurusi semua makhluknya. Ya, jadi Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang nama-namanya. Di antaranya adalah apa? Untuk kita gunakan di dalam doa-doa kita, untuk kita bisa memanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan silakan kita memanggil nama Allah yang mana sesuai dengan apa yang kita sesuai dengan isi doa yang kita lantunkan. Ya, sehingga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Isra Allah Ta'ala mengatakan qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dalam surat Al-Isra ayat 110, katakanlah berdoalah kalian kepada Allah atau berdoalah kalian kepada Ar-Rahman. Maksudnya silakan kalian memanggil dengan lafaz Allah, dengan nama Allah, atau silakan kalian memanggilnya dengan nama Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, mana saja yang kalian seru, falahul asmaul husna, maka hanya milik Allah Ta'ala asma al-husna, nama-nama yang maha indah. Ini menunjukkan bahwasanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nama-nama Allah Ta'ala yang banyak ini yang disebut dengan asmaul husna semuanya merujuk dan menuju kepada zat yang satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dari sini kita ketahui batilnya kesalahan orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah yang mereka itu apa? Menolak nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengakui Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang banyak. Mereka memiliki syubhat. Syubhatnya itu apa? Mereka menganggap kalau kita menetapkan banyak nama otomatis mengharuskan banyak zat. Artinya ketika seseorang menganggap atau berdoa kepada Allah, satunya berdoa kepada Ar-Rahman, satunya berdoa kepada Ar-Rahim, maka dia telah berdoa kepada berapa zat? 3. Maka Allah membantah hal tersebut di dalam surat Al-Isra tadi. Mana saja yang kalian seru, mana saja yang kalian panggil di dalam doa kalian dengan menggunakan nama-nama Allah yang maha indah, maka semuanya itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalian panggil sebenarnya hanyalah satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya Rabbal Alamin, atau dengan panggilan Ya Rabbal Alamin, nama Allah yang lain itu Rabbul Alamin. Ya. Kemudian Syekh mengatakan wa tawa'ada alladhina yulhiduna fi asma'ihi. Wa tawa'ada, dan Allah Ta'ala mengancam alladhina yulhiduna fi asma'ihi, orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah Ta'ala. Apa maksudnya menyimpang? Bima'na annahum yamiluna biha 'anil haqqi. Maknanya adalah mereka itu yamilun, menyimpang dengan nama-nama tersebut dari kebenaran. Jadi memiliki keyakinan yang salah, yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan kebenaran terkait dengan apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk penyimpangan itu cukup banyak. Tidak hanya satu macam saja. Di sini beliau mencontohkan imma binafyiha 'anillah. Bisa jadi dengan apa? Dengan meniadakan nama-nama tersebut dari Allah Ta'ala, seperti yang tadi kita contohkan dari siapa? Jahmiyah. Ini juga termasuk salah satu bentuk apa? Penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harusnya kita menetapkan nama Allah sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya dan sebagaimana Rasulullah SAW menetapkan untuk Allah Ta'ala, kok ada orang yang apa? Meniadakan atau menolak nama-nama itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini termasuk salah satu bentuk apa? Penyimpangan, salah satu bentuk ilhad, salah satu bentuk perbuatan yang Allah kecam di sini, yulhidun, ya, menyimpang dari
kebenaran terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Au ta'wiliha bighairi ma'naha sahih. Atau contoh penyimpangan yang lain terhadap nama-nama Allah Tabaraka wa taala adalah apa? Mentakwilnya. Mentakwil maksudnya apa? Memberikan makna yang tidak sesuai dengan kebenaran. Bighairi ma'naha sahih, dengan selain maknanya yang benar. Jadi memberikan takwilan-takwilan, memberikan makna-makna terhadap nama-nama Allah Tabaraka wa taala yang tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya. Misalnya apa? Misalnya Allah taala memiliki nama As-Sami' Al-Basir yang kita ketahui maknanya apa, ikhwan? As-Sami' adalah maha mendengar, Al-Basir adalah maha melihat. Kemudian ada yang mentakwil, ya, nama tersebut maknanya bukanlah Allah benar-benar mendengar, tetapi Allah taala mengetahui. Bukanlah Allah taala benar-benar melihat, tetapi maknanya adalah Allah mengetahui. Jadi tidak menerima makna yang benar dari nama tersebut, bahwasanya Allah maha mendengar, Allah maha melihat, tetapi hal itu ditakwil kepada makna yang lain, Allah maha mengetahui. Maka ini adalah suatu penyimpangan juga terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya dua ini saja, beliau mengatakan au ghairi dzalika min anwa'il ilhadi, dan selain dari itu di antara macam-macam bentuk penyimpangan. Jadi banyak bentuk penyimpangan itu, ya. Tadi sudah disebutkan berapa? Dua, ya. Yang pertama apa tadi? Meniadakan nama-nama Allah atau menolaknya. Yang kedua apa tadi? Mentakwil makna dari nama-nama Allah taala kepada makna yang tidak benar. Ada lagi bentuk penyimpangan seperti misalnya apa? Memberikan nama khusus milik Allah kepada selainnya. Ya, seperti misalnya kepada berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Biasanya para ulama mencontohkan dalam penyimpangan seperti ini, seperti yang mereka berikan nama untuk 3 berhala mereka, orang-orang Quraisy dahulu, ya. Yaitu afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Ada 3 nama berhala mereka, Lata, Uzza, dan Manat. Kata para ulama, mereka memberikan berhala mereka yang 3 ini dengan 3 nama ini yang sebenarnya mereka itu mencomot dari nama Allah Tabaraka wa taala. Al-Lat diambil dari nama ilah, ya. Kemudian apa? Al-Uzza diambil dari nama Allah Al-Aziz. Sedangkan Al-Manat diambil dari nama Allah Al-Mannan. Mereka comot nama Allah taala itu kemudian diberikan kepada berhala-berhala mereka. Ini salah satu bentuk ilhad yang lain, ya. Atau bentuk ilhad yang lain apa? Bentuk ilhad yang lain adalah memberikan nama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penamaan yang tidak ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya apa? Seperti contohnya yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, yang mana mereka menganggap Tuhan itu ada berapa? Orang Nasrani mayoritas mereka mengatakan apa? Tuhan ada 3. Salah satunya adalah Allah, kan? Ya kan? Salah satunya adalah Allah. Yang 2 satunya apa? Isa Al-Masih yang mereka sebut dengan Yesus. Satunya lagi apa? Enggak tahu. Rohul Kudus. Rohul Kudus. Atau ada lagi yang menyebutkan yang lain. Intinya banyak keyakinan mereka yang berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tapi yang jelas di sini mereka masih mengakui Allah sebagai Tuhan, salah satu dari Tuhan yang 3. Nah, mereka ketika menyebut Allah taala seringkali mereka menyebutnya dengan apa? Tuhan Bapa. Tuhan Bapa. Berarti kan ini memberikan nama kepada Allah taala dengan nama yang Allah taala berlepas diri dari nama tersebut. Tuhan Bapa itu kan maknanya apa? Dia punya anak, gitu kan. Dan Allah taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an banyak sekali bahwasanya Allah taala tidak memiliki anak. Lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan, tidak pula hasil dari kelahiran. Nah, baik. Jadi di antara penyimpangan itu, di antara ilhad, ya, tadi apa? Selain yang 2 disebutkan oleh Syekh, kita tambahkan 2 apa tadi?
Tambahkan 2, yaitu apa? Memberikan nama Allah Ta'ala kepada, saya ulangi, memberikan nama yang khusus milik Allah kepada selain Allah, terutama kepada berhala-berhala mereka, ya kan? Dan yang berikutnya apa tadi? Memberikan nama kepada Allah Ta'ala yang tidak disebutkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih ada bentuk ilhad yang lainnya. Taib, terhadap orang-orang yang berbuat ilhad, berbuat penyimpangan terhadap nama Allah Ta'ala ini, tawa'adahum, Allah mengancam mereka. Allah mengancam mereka bi annahu sayujazihim bi amalihimus sayyi, bahwasanya Allah akan membalas mereka dengan sebab amalan mereka yang buruk ini. Jadi tidak pantas seorang hamba, seorang manusia dia melakukan suatu hal yang berkaitan dengan nama-nama Allah Ta'ala tanpa ilmu, ya, tanpa ada dasar dari Allah Ta'ala. Dan ini merupakan bentuk penyimpangan yang sangat-sangat tercela, sehingga Allah Ta'ala mengancam mereka dengan apa? Dengan balasan yang sangat sangat keras yang akan mereka dapatkan di akhirat nanti dengan sebab perbuatan mereka. Baik. Kemudian di sini disebutkan dalil berikutnya tentang tauhid asma wa sifat, yaitu dari surat Thaha, wa qala ta'ala Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna, ya. Allah tidak ada ilah yang hak untuk disembah illahu, kecuali hanya dia saja. Lahul asmaul husna, hanya milik Allah Ta'ala nama-nama yang maha indah. Di sini ada sebuah faedah, ya, walaupun di sini tidak diterangkan oleh Syekh, tapi kita berikan tambahan sedikit, bahwasanya Allah Ta'ala di sini menggandengkan antara tauhid apa ini? Uluhiyah dengan tauhid apa? Asma was sifat. Di sini ada sebuah faedah penting, bahwasanya tidaklah zat yang berhak untuk disembah itu melainkan dia adalah zat yang sempurna, ya, dan di antara bentuk kesempurnaannya dia memiliki sifat-sifat yang maha tinggi dan nama-nama yang maha indah, ya. Maka di antara sebab Allah Ta'ala itu menjadi ilah, satu-satunya ilah yang hak untuk disembah, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali hanya dia. Di antara sebabnya itu adalah apa? Lahul asmaul husna, karena dialah yang memiliki al asmaul husna, ya. Dialah pemilik asmaul husna, yang memiliki nama-nama yang maha indah, yang menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Allah memiliki kesempurnaan yang mutlak. Dengan itulah dia berhak untuk menjadi ilahul haq, al-ilahul haq, berhak menjadi apa? Sesembahan yang hak, yang pantas untuk disembah. Adapun selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, selain Allah Ta'ala, meskipun ada manusia-manusia yang menyembahnya, menganggapnya sebagai ilah, tetapi mereka adalah alihatun batilah, mereka adalah ilah-ilah yang batil, yang tidak pantas untuk disembah. Kenapa? Karena tidak memiliki kesempurnaan yang mutlak, tidak memiliki nama-nama yang maha indah. Ya, jadi ini ada hubungan yang sangat erat antara tauhid uluhiyah dengan tauhid apa? Al-asma was sifat. Kemudian disebutkan dalil berikutnya dalam surat Al-Hasyr, ya, yaitu di akhir surat Al-Hasyr, 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr, yang di situ Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan beberapa contoh di antara nama-namanya yang maha indah, al-asmaul husna. Allah Ta'ala mengatakan, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim, ya. Dialah Allah Ta'ala yang tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi melainkan hanya dia saja. Kenapa dia satu-satunya yang berhak untuk disembah? Alimul ghaibi wasyahadah, dia adalah satu-satunya zat yang mengetahui perkara yang ghaib dan yang terang-terangan. Ilmunya sempurna, tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Ta'ala, baik itu yang ghaib, yang tidak kelihatan, ya, yang tersembunyi dalam tempat-tempat yang sangat-sangat sangat-sangat tersembunyi, Allah tetap mengetahui, apalagi yang syahadah, yang terang-terangan. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Huwar rahmanur rahim, dia Allah Ta'ala zat yang berhak disembah. Kenapa? Karena dialah ar-Rahman ar-Rahim, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah zat yang memiliki rahmat yang sangat luas.
di mana tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan melainkan mendapatkan jatah bagian dari rahmat Allah. Sampai pun orang yang kafir, sampai pun binatang-binatang, semuanya mendapatkan bagian jatah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia. Dan dia adalah Ar-Rahim, zat yang memiliki rahmat yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang dia ridhoi, kepada orang-orang yang dia cintai, yaitu orang-orang yang beriman. Allah memberikan rahmat secara khusus kepada mereka sehingga mereka mendapatkan rahmat yang lebih besar daripada rahmat secara umum tadi, di mana mereka akan mendapatkan rahmat di dunia yang akan bersambung lagi nanti mendapatkan rahmat ketika di alam kubur dan mendapatkan rahmat yang sempurna nanti di akhirat, dimasukkan ke dalam surganya. Ya, inilah Allah Ta'ala yang memiliki sifat seperti ini, maka dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malik Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, Subhanallahi amma yushrikun. Allah mengatakan, dialah Allah Ta'ala, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Al-Malik, dialah Al-Malik, Sang Maha Raja, ya, yang menguasai segalanya, ya, di mana kerajaan Allah Ta'ala itu sempurna, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan secara khusus di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, ya, atau Maliki Yaumiddin, dia adalah raja di hari pembalasan. Allah menyebutkan secara khusus di hari kiamat. Kenapa? Allah menyebutkan secara khusus kekuasaannya di hari kiamat. Kenapa? Karena di hari itu semua manusia tidak ada yang mengklaim dirinya sebagai raja. Semua manusia telah mengetahui hakikat yang sesungguhnya, bahwasanya yang menjadi raja hanyalah siapa? Allah. Adapun di dunia, ya, adapun di dunia, maka masih ada orang-orang yang mengklaim dirinya menjadi apa? Raja, karena memang Allah Ta'ala memberikan kekuasaan kepadanya. Ada raja negeri tertentu, ya kan, negeri fulan punya raja sendiri-sendiri. Bahkan antum menjadi raja di rumah, ya, menjadi raja di rumah. Nah, tapi kerajaan ataupun kekuasaan yang dimiliki oleh manusia di dunia itu pun terbatas. Itu pun apa? Terbatas. Kalau Allah menghendaki untuk mencabut kekuasaan dari seseorang, maka itulah Allah yang berhak, karena dialah Al-Malik, dialah Sang Maha Raja. Al-Malikul Quddus, Al-Quddus. Apa makna Al-Quddus? Nah, ini jadinya kita nanti belajar asma Allah ini, tapi nggak apa ya, sedikit-sedikit. Al-Quddus yaitu Allah Ta'ala itu Maha Suci, ya, Maha Suci dari berbagai kekurangan-kekurangan dan sifat-sifat yang tercela. Maha Suci dari berbagai keburukan-keburukan, termasuk juga Maha Suci dari apa? Maha Suci dari adanya penyerupaan dengan sifat makhluk. Allah tidak menyerupai sedikit pun dengan makhluknya, dan tidak ada makhluknya sesatu pun yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Quddus, ya, sehingga dia adalah zat yang maha sempurna dari semua sisinya. As-Salam, Allah Ta'ala adalah As-Salam. As-Salam diantara maknanya juga ada yang semakna dengan Al-Quddus, yaitu Allah Ta'ala selamat dari berbagai jenis kekurangan, dari berbagai jenis keburukan, dari berbagai jenis sifat yang tercela. Allah juga selamat dari penyerupaan dengan makhluknya. Namun As-Salam ini juga memiliki makna yang lain, yaitu apa? Allah Ta'ala dialah yang menguasai keselamatan bagi hamba-hambanya. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, hendaknya kita memintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berusaha untuk menyebarkan keselamatan kepada umat manusia, terutama kepada kaum muslimin. Kita mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian Al-Mu'min. Ini sebenarnya kalau kita bicara tentang asma Allah Ta'ala itu satu nama saja terkadang memiliki makna yang banyak, ya kan? Sehingga ya nggak apa-apa lah, kita berikan sedikit keterangan-keterangan tentang nama-nama ini. Al-Mu'min, kalau kita baca, kita ambil saja dari keterangan Syekh Sidi rahimahullah ta'ala. Al-Mu'min maknanya adalah al-musaddiqu li rusulihi wa anbiya'ihi bima ja'u bihi bil ayatil bayyinat
wal barahinil qati'at wal hujajil wadihat. Allah Ta'ala al-mu'min, yaitu Allah membenarkan atau menampakkan kebenaran para rasulnya, para nabinya, ya, yaitu dengan Allah Ta'ala memberikan bukti-bukti yang nyata yang dibawa oleh para nabi dan rasul tersebut, ya, bukti-bukti dan hujah yang sangat jelas, sehingga orang itu akan mengetahui bahwasanya rasul-rasul dan nabi-nabi utusan Allah Ta'ala adalah benar-benar membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu makna al-mu'min, ya. Juga Allah Ta'ala al-mu'min karena dia, Allah Ta'ala, dialah yang memberikan keamanan kepada siapa saja yang dia kehendaki, keamanan kepada umat manusia dari kezalimannya, sehingga Allah Ta'ala tidak akan pernah menzalimi seorang pun di antara makhluknya. Juga Allah Ta'ala memberikan keamanan secara khusus kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertauhid. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan tidak menyampurkan iman itu dengan apa? Kezaliman. Tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka itulah orang yang akan mendapatkan apa? Keamanan. Keamanan di mana? Keamanan di akhirat tentunya yang paling utama, dan tentunya di dunia juga akan mendapatkan keamanan, bagian keamanan. Tapi yang paling pokok adalah keamanan di akhirat, aman dari nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa hum muhtadun, dan merekalah satu-satunya orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mu'min, terus al-muhaimin. Al-muhaimin, ya, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'min Al-Muhaimin. Saya agak sedikit lupa tentang makna Al-Muhaimin ini, ya, sehingga kita tinggalkan. Dan sini Syekh Sa'idi juga tidak menyebutkan Al-Muhaimin. Nah, kemudian Al-Aziz. Al-Aziz, dialah zat yang maha perkasa, di mana tidak ada satupun makhluk yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala dialah yang akan mengalahkan segala sesuatu, dan segala sesuatu tunduk kepadanya. Itu Al-Aziz. Al-Jabbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar alladzi qahara jami'al ibad. Jadi yang maha berkuasa, yang maha mengalahkan, itu Al-Jabbar, maha kuat, ya kan? Adz'ana lahu sa'irul khalq alladzi yajburul kasra. Apa ini? Wa yughnil faqir. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia Al-Jabbar, yaitu zat yang bisa mengalahkan, menguasai segalanya. Seluruh hambanya dikuasai dan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh makhluk itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala alladzi yajburul kasir. Allah Ta'ala dialah yang bisa menambal segala sesuatu yang patah, yang rusak, ya kan? Artinya apa? Ketika ada seseorang yang mungkin dirinya itu mendapatkan musibah, hanya Allah Ta'ala saja yang bisa mengangkatnya. Ketika seseorang itu mendapatkan kesulitan-kesulitan, maka Allah lah yang memberikan kemudahan-kemudahan. Termasuk juga wa yughnil faqir. Allah lah yang akan memberikan kecukupan kepada orang-orang yang fakir. Nah, al-mutakabbir, dan Allah Ta'ala al-mutakabbir, yang dia memiliki keagungan, dia memiliki kesombongan. Allah satu-satunya zat yang berhak untuk sombong. Al-mutanazzih an jami'il uyub wal zulmi wal jur, dan Allah Ta'ala zat yang suci dari semua semua sifat yang tercela, suci dari kezaliman dan perbuatan yang menganiaya makhluknya. Artinya perbuatan yang tidak benar, ya, al-jur, kezaliman. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka persekutukan, ya. Kemudian ayat yang terakhir Allah Ta'ala masih menyebutkan di antara nama-namanya, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Dialah Allah Ta'ala al-khaliqul bari'ul musawwir. Ini kalau diartikan dalam bahasa kita, al-khaliq, al-bari', al-musawwir itu maknanya sama, yaitu yang mencipta, ya, yang mencipta. Tetapi masing-masing itu memiliki makna yang khusus yang tidak dimiliki oleh kalimat yang lain, ya. Lahul asmaul husna, hanya milik Allah Ta'ala saja nama-nama yang maha indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi
Mereka itu semuanya bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, wa huwal azizul hakim, dan dia adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Tabaraka wa taala memiliki apa? Nama-nama yang maha indah, dan tentunya memiliki apa? Sifat-sifat yang maha tinggi. Karena setiap nama Allah taala pasti mengandung makna yang dia merupakan sifat bagi Allah Ta'ala yang maha sempurna. Ini merupakan kaidah ya, merupakan kaidah. Jadi setiap nama yang Allah miliki, yaitu Asmaul Husna, itu pasti mengandung apa? Makna yang itu merupakan sifatnya Allah Ta'ala yang maha sempurna. Itu pasti. Jadi tidak sebagaimana manusia yang kadang dia memiliki nama, walaupun namanya itu punya makna, tetapi makna tersebut tidak terdapat di dalam diri seorang manusia. Sebagaimana yang pernah kita contohkan, mungkin saja ada orang yang namanya apa? Untung, tapi ternyata dia dalam kesehariannya banyak mendapatkan apa? Kerugian. Ya. Ini kalau manusia. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak demikian. Allah Ta'ala maha sempurna dari semua sisinya. Sehingga namanya maha indah, kandungan makna dari Asmaul Husna itu juga maha indah, maha sempurna, sifat-sifat yang maha baik, ya kan? Dan itu pun ada dalam diri Allah Ta'ala pada puncak kesempurnaannya. Baik. Lalu Syekh mengatakan, fadallat hadhil ayatu ala isbati al-asma'i lillah. Maka ayat-ayat ini menunjukkan akan penetapan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini diantara dalil-dalil yang disebutkan dari Al-Qur'an. Masih ada waktu ya. Baik, kita lanjut. Wa minal adillati ala thubuti asma'illahi min sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan tetapnya nama-nama Allah, yaitu dari sunnah, yakni hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sebagai berikut. Jadi selain ada dalil dari Alkitab, ternyata as-sunnah, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sangat banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan Allah memiliki nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi lagi sempurna. Di antaranya adalah ma rawahu Abu Hurairah. Ya, ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Hadis ini ya harus dibaca sempurna ya, jangan dipotong sampai sini. Sampai sini nih. Ya, kelihatan ya kursornya ya. Kenapa? Karena nanti kalau sampai sini nanti memberikan pemahaman yang keliru yang nanti akan diterangkan oleh Syekh di bawah ini. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah itu memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Kayak matematika ya. 99 adalah 100 kurang 1. Jangan berhenti sampai sini. Kalau berhenti sampai sini nanti timbul pemahaman apa? Nama Allah hanya 99. Tapi Allah telah menyebutkan ini dengan embel-embel keterangan berikutnya, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa mengihsa nama-nama tersebut, yang berapa tadi? 99, dia akan masuk ke dalam surga. Ya, dia akan masuk ke dalam surga. Di sini sayang sekali Syekh tidak menjelaskan tentang mana ihsa ya. Mana ihsa? Barang siapa yang mengihsa, biasanya kalau diterjemahkan secara bebas langsung diartikan barang siapa yang menghafalnya gitu ya. Ahsaha, menghafalnya akan masuk surga. Jadi Allah memiliki 99 nama, siapa saja bisa menghafal 99 nama itu masuk surga. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah taala menerangkan bahwasanya ihsa yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar apa? Menghafal. Bukan hanya sekedar menghafal. Tetapi di samping dia juga menghafal, menyebut nama-nama Allah taala yang jumlahnya 99 itu tadi, ya kan? Dia juga memahami maknanya. Dia juga memahami apa? Maknanya, dan dia juga mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Jadi bukan hanya sekedar menghafal, tapi apa?
menghafal lafaz-lafaznya, memahami makna-maknanya, dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Loh, emang nama tersebut punya konsekuensi bagi kita? Ada konsekuensinya. Ya, seperti misalnya apa? Ketika kita memahami Allah Ta'ala itu Allah, kita tahu maknanya, ya, Dzul Uluhiyah, zat yang memiliki kesempurnaan sifat yang mutlak, ya, kesempurnaan yang mutlak, sehingga dia menjadi satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Maka konsekuensinya apa? Kita beribadah kepadanya dan tidak beribadah kepada selain Allah. Ini salah satu contoh konsekuensi pengamalan dari asma Allah Al-Husna. Ketika kita memahami bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala dia adalah Ar-Raqib, yang maha mengawasi, As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar, maha melihat, Al-Alim, maha mengetahui segala sesuatu, maka hendaknya timbul dalam diri kita itu apa? Kewaspadaan, bahwasanya kita itu senantiasa diawasi oleh Allah, dilihat, didengar, dan diketahui oleh Allah Ta'ala, sehingga harusnya kita senantiasa apa? Berhati-hati di dalam berbuat, beramal, bertindak tanduk, ya kan? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi barang siapa yang mampu untuk melakukan ini, menghafal, memahami maknanya, dan juga mengamalkan konsekuensi dari berapa? 99 di antara nama-nama Allah Ta'ala, maka dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Nah, di sini Syekh mengatakan, walaisat asma'ullahi munhasiratan fi hadzal adad. Dan nama Allah Ta'ala itu tidaklah terbatas pada bilangan ini. Jadi nama Allah bukan hanya 99, ya, tapi nama Allah Ta'ala itu berapa? Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Banyak banget, tapi kita nggak tahu jumlahnya berapa, ya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah kalimat selanjutnya di sini. Kita tambah sedikit ya untuk menyempurnakan penjelasan ini. Bidalili ma rawahu Abdullah bin Mas'ud. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah doa, as'aluka bikulli ismin huwalak, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu ya Allah dengan menyebut semua nama huwalak, yang dia itu adalah milikmu, dengan menyebut berapa? Semua nama. Apa saja nama yang Allah miliki, di mana saja? Sammaita bihi nafsak, yang nama tersebut engkau namai untuk dirimu. Tentunya nama Allah adalah yang menamai Allah Ta'ala, kan gitu kan? Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitab sucimu, seperti contohnya di dalam Al-Quran. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan nama tersebut kepada seseorang di antara makhlukmu, misalnya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin enggak ada makhluk yang diajarin, dikasih tahu tentang nama Allah Ta'ala, sedangkan kita nggak tahu, manusia nggak tahu? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin di sana ada malaikat. Malaikat bisa jadi disampaikan oleh Allah Ta'ala, diberitahu oleh Allah Ta'ala nama-nama yang kita tidak tahu, yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak boleh disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mungkin nggak? Mungkin. Sehingga kalau kita membatasi nama pada bilangan tertentu saja, di sana ada nama-nama yang mungkin Allah ajarkan kepada malaikat, ya kan? Bahkan di sini lebih tegas lagi, awis ta'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau monopoli pengetahuan terhadap nama tersebut. Monopoli itu artinya apa? Menyendiri, ya. Yang engkau ketahui sendirian tentang nama-nama itu, fi ilmil ghaibi indak, di dalam ilmu ghaib yang ada pada sisimu. Artinya apa? Di sana Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang tidak diturunkan di dalam kitab suci, tidak diajarkan kepada seorang pun, tapi hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui nama-nama tersebut. Kira-kira bisa kita hitung yang ada di ilmu Allah Ta'ala ini? Bisa kita hitung? Tidak bisa, ya. Sehingga kalau kita ditanya berapa nama Allah Ta'ala Asmaul Husna, ada berapa? Jangan bilang 99. Kita nggak tahu berapa jumlah nama Allah. Hanya saja hadis tadi ya, yang menyatakan Allah punya 99 nama, barang siapa yang menghafalnya, mengetahui maknanya, mengamalkan konsekuensinya, masuk surga. Itu adalah keutamaan bagi orang yang bisa mengetahui, ya, 99 nama dari sekian banyak nama Allah Ta'ala. Maksudnya itu saja, bukan sebagai pembatasan berapa nama Allah Ta'ala 99. Bisa difahami, ya? Nah, dari hadis ini, ikhwan, dari hadis tentang
keutamaan orang yang bisa menghafal, mengetahui, kemudian mengamalkan konsekuensi nama Allah Ta'ala yang jumlahnya 99. Ini menuntut kita untuk apa? Mempelajari arti, makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betul kalau misalkan kita itu mau sungguh-sungguh mempelajarinya, ya kan, satu nama saja akan bisa memperbaiki diri kita. Apalagi kalau kita mempelajarinya 2, 3, 4 sampai 99, tidak salah Rasulullah SAW mengatakan orang tersebut akan apa? Dijamin masuk surga. Karena satu nama saja dipelajari dengan sebaik-baiknya, diamalkan dengan sebaik-baiknya, akan memperbaiki diri manusia. Apalagi kalau 99, maka pasti dia akan masuk surga. Nah, taib, barangkali ini saja dulu. Nanti kita pada pertemuan yang akan datang bisa kita ulangi lagi ya tentang hadis ini, karena kita belum selesai dan waktunya sudah kita ambil waktu isyaknya. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Kita akhiri, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.